Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saat ini saya berkesempatan untuk bisa mempresentasikan topik penelitian yang akan saya garap sebagai tesis saya yang berjudul Peran Budaya Komunikasi Horenso dalam meningkatkan pembentukan kerjasama karyawan di PT Hamaren. Penelitian ini berangkat dari masalah budaya komunikasi. Budaya komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika kerja dan juga interaksi interpersonal. Namun, pada kenyataannya, terjalinnya komunikasi yang kurang baik antar karyawan maupun antar departemen menjadi sebuah tantangan ataupun hambatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan juga kerjasama yang kuat. Dalam penelitian ini, saya tertarik untuk mengangkat salah satu pendekatan budaya komunikasi dari negara Jepang, yaitu Horenso. Budaya komunikasi Horenso menekankan pada aktivitas melaporkan secara berkala yang dalam bahasa Jepang adalah Hokoku, lalu juga menjalin hubungan yang dalam bahasa Jepang adalah Renraku, dan berkonsultasi yang dalam bahasa Jepang artinya Sodan. Di mana komunikasi ini dijalankan secara terbuka antara atasan, bawahan maupun rekan kerja. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji penerapan prinsip komunikasi Horenso yang berakar dari budaya Jepang dalam konteks perusahaan Indonesia. Fokusnya pada PT Hamaren memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip ini dapat diadaptasi untuk meningkatkan karakter kerjasama karyawan di lingkungan perusahaan yang spesifik, serta memberikan model praktis untuk perusahaan dalam mengembangkan kerjasama tim yang lebih efektif. Dari latar belakang masalah tadi, saya merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian komunikasi budaya Horenso. Yang pertama, bagaimana implementasi budaya komunikasi Horenso di PT Hamaren dapat mempengaruhi dinamika kerjasama antar karyawan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi budaya komunikasi Horenso di PT Hamaren. Dan yang ketiga, bagaimana persepsi karyawan terhadap budaya komunikasi Horenso dan bagaimana hal ini berdampak pada kolaborasi tim di PT Hamaren. Berikut ini adalah beberapa daftar jurnal yang relevan yang saya gunakan untuk penelitian tesis saya. Saya juga mengangkat budaya organisasi sebagai teori utama dari penelitian ini. Dalam bukunya, Sein mengartikan budaya organisasi sebagai sebuah pola dasar yang dibagikan di antara anggota organisasi yang menggambarkan cara di mana hal-hal dilakukan di sini. Sein menyoroti bahwa budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, serta perilaku yang diterima secara bersama-sama di dalam suatu organisasi. Saya juga menjelaskan mengenai konsep Horenso lebih detail dalam penelitian ini, di mana Horenso itu adalah sebuah konsep manajemen komunikasi yang berasal dari negara Jepang, di mana ketiga singkatan ini dijadikan sebuah satu kata yaitu Horenso. Konsep Horenso sendiri berfokus pada proses pengelolaan informasi di dalam organisasi untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Di penelitian ini, saya juga mengangkat teori karakter kerjasama sebagai teori pendukung. Dalam bukunya, Lutyens menjelaskan bahwa karakter kerjasama melibatkan kemampuan individu untuk bekerja dalam tim dengan baik, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama yang mengutamakan kolaborasi serta komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Lutyens juga menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter kerjasama di tempat kerja. Faktor ini ada dua, yang pertama internal yang terdiri dari budaya organisasi dan kepemimpinan, lalu juga faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan industri dan jaringan kerja. Baik, itu tadi presentasi singkat saya mengenai topik penelitian saya yang berjudul Peran Budaya Komunikasi Horenso dalam meningkatkan pembentukan kerjasama karyawan di PT Hamaren. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.